Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Amin. Oke, semangat soalnya Mang Udok hari ini mau bahas monitor gaming terbaru dari Asus. Ini dia penampakannya. Buset, gede banget bro. Nah, monitor ini katanya banyak fitur ngejanjiin dan bisa cocok buat mereka yang suka main game di resolusi tinggi. Nah, seberapa hebat sih monitor gaming ini? Penasaran? Tonton terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdakrus. Oke bro, ROG Strix XG27 UCSI ini masuknya segmen monitor gaming premium Asus dan terhitung fresh banget. Nah, ini dirilis pada bulan Maret 2024. Menurut Mang Udok pribadi, monitor ini punya pasar terbatas. Mengapa begitu? Ayo coba. Tag harga yang cukup mahal pastinya cuma buat kalangan tertentu aja. Harga MSRP-nya itu sekitar $499 atau sekitar 8,1 jutaan. Itu belum termasuk pajak dan lain-lain. Nah, Mang Udok cek di online shop kayak Tokopedia, ada yang ngejual tuh dengan bandrol harga jauh lebih mahal, mulai dari 19 jutaan. Itu pun sistemnya pre-order. Jadi kalau di Indo beneran harganya segitu, terhitung mahal bro. Nah, alasan lain mengapa monitor ini punya pasar terbatas, pastinya butuh dukung hardware yang tinggi.
biar bisa maksimalin performa monitor ini. Tapi nanti Mang Udok bahas mengapa monitor ini butuh syarat hardware yang tinggi, khususnya di bagian performa. Tapi apa sih yang bikin monitor ini menarik? Desain overall sih relatif menurut Mang Udok pribadi. Kesan premiumnya ada, tapi dirasa ada yang kurang. Contoh nih, bagian stand monitornya itu masih plastik, nggak kayak seri PG yang rata-rata udah pakai stand baja. Tapi ada hal yang unik sebenarnya dari desain. Pertama nih, user bisa pasang perangkat ekstra di bagian stand, kayak HP. Udah disediain tuh tempatnya di bagian bawah. Terus kalau pengen streaming tapi kurang lampu atau misal tambah kamera, bisa dipasang tuh di bagian stand atas. Disebutnya tripod socket. Nah, fitur ini pastinya jarang ditemukan di monitor gaming merek lain. Atau dari Asus sendiri juga perasaan belum ada tuh bro. Terus monitor ini juga cukup fleksibel. User bisa ngatur posisi sesuai preferensi. Kayak ngatur kemiringan, sudut putar max nyampe 90 derajat. Terus ada swivel. Atau ngatur ketinggian. Manajemen kabel juga bisa lebih rapi. Ada area khusus buat ngaturnya. Dan ini juga ngedukung VESA wall mounting. Sayangnya port I/O agak terbatas tuh bro. Padahal ini terhitung monitor premium loh dengan tag harga yang tinggi. Buktinya Asus cuma nyediain sebuah port HDMI 2.1. DisplayPort 1.4 juga cuma ada satu. Terus ada USB-C sama earphone jack. Untungnya sih hadirnya USB-C juga ngedukung DP Alt Mode. Jadi USB-C ini masih bisa buat port display alternatif selain DP atau HDMI. Selain itu, USB-C juga ngedukung power delivery nyampe 15 watt. Jadi bisa juga lah buat dipasang peripheral di sini. Cuma mungkin posisinya agak sulit buat dijangkau. Jadi anggaplah lebih ideal buat display aja bro. Nah, Mang Udok sebenarnya berharap monitor ini juga nyediain port hub dengan port USB lebih banyak. Tapi sayang ini agak terbatas. By the way, meskipun ada port buat audio, tapi monitor ini nggak punya audio independen. Jadi buat ngedengerin audio nih bro, kalian tetap perlu pakai speaker ekstra buat audio ya. Nah, buat ngatur settingan monitor ini bisa manual atau pakai software juga. Ini udah ngedukung software Display Widget Center. Cuma kalian perlu install dulu secara terpisah. Jadi ketika males nih ngatur monitor secara manual, pakai software ini pastinya bakal lebih mudah. By the way, settingan monitor ini lengkap banget, sepadan lah dengan harganya. Di sini banyak fitur bermanfaat, termasuk beberapa fitur unggulan kayak Extreme Low Motion Blur. Terus ada ILMB Sync, terus ada Dynamic Crosshair yang didukung AI, ada Blue Light Filter, dan masih banyak lagi. Nah, Extreme Low Motion Blur ini bisa bermanfaat banget di beberapa skenario. Apalagi buat kalian yang pengen gerakan lebih halus saat main game. Cuma ternyata ada risikonya bro. Jadi ketika diaktifin tuh, ada beberapa fitur yang otomatis nggak aktif. Agak disayangin juga sih. Buat spek nih bro, ukuran monitor ini 27 inci, bawa aspek rasio 16:9. Native resolusinya sekali lagi 4K, refresh rate 160 Hz, terus waktu responnya 1 milisecond GTG, dan panel bawahnya itu IPS yang punya sudut pandang sangat baik, nyampe 178 derajat. Monitor ini juga udah support FreeSync dan kompatibel juga sama G-Sync. Nah, spek ini cocok banget lah buat game kenceng, apalagi di resolusi 4K dengan refresh rate tinggi. Cuma sekali lagi, kalau pengen maksimalin kinerjanya, kalian butuh hardware tinggi. Minimal GPU yang mumpuni lah. Contoh paling nyata nih bro, ketika kalian pengen main game di resolusi 4K, refresh rate 160 Hz, kalian pastinya butuh GPU powerful. Nah, coba tebak, biar dapat FPS tinggi nyampe 160 Hz, kalian butuh VGA apa? Minimal GPU mid-range ke atas lah, atau paling ideal itu ya RTX 4080 atau RTX 4090. Nah, user yang punya budget terbatas, kayak Mang Udok nih, cuma bisa gigit jari aja tuh bro. Selain itu, game AAA max setting jarang juga dapat FPS di atas 160. Kecuali game e-sport kayak Dota lah, masih bisa tuh. Jadi, biar balance sama kinerja monitor, siapin aja PC yang powerful biar puas hasilnya.
Nah, di sini Mang Udok mau nunjukin performa monitor ini. Apa beneran 4K 160Hz itu dapat? Ternyata pakai kabel USB-C juga bisa dapat tuh, bro. Di tes pakai UFO test monitor resolusi 4K, refresh rate 160Hz, beneran nyaman banget. Main game kencang dirasa bakal oke tuh, bro. Smoothnya lebih berasa dan nyaman aja. Kalau kualitas layar monitor overall terhitung sangat baik, meskipun bukan the best sih. Brightness-nya max nyampe 400 candela per square meter. Masih terhitung cerah lah. Terus display color-nya itu 10 bit dan udah ngedukung HDR10. Masih oke lah dibanding HDR400, atau bisa dibilang lebih superior sih sebenarnya. Nah, kalau kerjaan buat profesional, apa monitor ini ngedukung juga? Monitor ini bawa cakupan gamut warna DCI-P3 nyampe 95%. Standar yang sangat baik buat industri film tentang rentang warna yang luas. Ini bisa mastiin reproduksi warna yang hidup dan akurat. Cuma kalau cakupan warna sRGB 130% dirasa terlalu berlebihan tuh, bro. Idealnya itu antara 99 nyampe 100%. Nah, monitor gaming terbaru Asus ROG Strix XG27 UCS dari Asus ini menurut Mang Udok pribadi masih cocok buat rekomendasi. Malah sebenarnya ideal banget buat gamer yang suka streaming. Fiturnya udah mumpuni, bisa banget dipakai buat game kompetitif. Monitor ini juga fleksibel, ukurannya pas banget, kompak, terus masangnya nggak ribet. Dan fitur unik bawaan bisa bikin main game atau kerja depan layar lebih nyaman. Sayang aja harga dirasa mahal, jadi pasarnya agak terbatas. Build quality khususnya di bagian stand dirasa agak kurang, dan port I/O juga agak terbatas. Kalau kualitas layar juga bukan the best, khususnya tingkat kecerahan, meskipun fitur lain sih udah oke banget. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis ya di kolom komentar. Jadi, itu dia ulasan singkat Asus ROG Strix XG27 UCS. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.